Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara, hari ini, hari Rabu 1 Juli tahun 2020, kita lagi akan beribadah, ibadah kolom yang masih dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Tetapi sekalipun ibadah ini masih dilaksanakan di rumah kita masing-masing, tidak menghalangi kita untuk sungguh-sungguh mau mempersembahkan waktu kita, mempersembahkan hati dan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Mari saudara-saudara, sambil berdiri kita menyanyi bersama, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita sambut dengan melakukan Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita membawa pengakuan kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam persekutuan ibadah kolom yang dilaksanakan di rumah kami masing-masing, karena kami masih menghadapi situasi pandemi COVID-19. Kami datang merendahkan hati kami, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan dan dosa kami. Sungguh Bapa, kalau kami mengingat-ingat hari-hari hidup yang telah kami jalani, kami sadar kami banyak kali menyakiti hati Tuhan. Dalam kehidupan keluarga kami sebagai suami, istri, orang tua dan anak, kakak, adik, kami sering saling menyakiti. Kami pun kadang tidak memberi diri kami dengan penuh kesungguhan untuk melayani Engkau dalam persekutuan, berjemaat dan bermasyarakat. Tuhan,
Kami mohon, ampunilah kami, kasihanilah kami, dan Roh Kudus terangi kehidupan kami, agar supaya dalam kesadaran kami mau taat dan setia, melakukan kehendak Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ini pengakuan kami, ini permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi bersama, bertobatlah dan balik pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa, ya tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Jemaat sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tapi sebelumnya mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami rindu mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu saat ini. Kami rindu kekuatan dari Tuhan, menguatkan kami, menapaki kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, hati kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan dengan urapan yang baru. Pakai hamba-Mu supaya dapat berbicara seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ada 2 perikop bacaan, bantuan untuk jemaat di Yerusalem dan rencana Paulus. Firman Tuhan berkata begini, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu,
jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan, dan kita sambut dengan melakukan bersama jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Masih semangat saudara-saudara di tengah pandemi saat ini? Saya percaya kita masih semangat. Ya, beribadah di rumah masing-masing lebih membuat kita rasanya rileks, karena boleh menikmati suasana bersama dengan suami, istri, orang tua dan anak, ya, dalam persekutuan keluarga. Puji Tuhan. Saudara, pernahkah kita ditolong? Pernahkah kita menolong? Kapan terakhir kita ditolong? Kapan terakhir kita menolong? Jemaat di Korintus, mereka memberi pertolongan, memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Saudara, jemaat di Yerusalem adalah jemaat yang baru. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah menjadi orang percaya. Dan jemaat ini diperhadapkan dengan situasi di mana mereka ditekan oleh pemerintah Romawi, tetapi juga orang-orang Yahudi yang belum percaya. Karena itu memang mereka butuh ditopang, supaya mereka merasa bahwa ada orang-orang percaya sekalipun jauh dari mereka, mau melakukan sesuatu bagi mereka, mau menolong mereka. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang menolong mereka membuat jemaat ini boleh semakin kuat dalam iman, boleh bertumbuh dan berbuah. Saudara, firman Tuhan mengungkapkan bahwa jemaat yang ada di Korintus memberi. Mereka mengumpulkan sumbangan dan kemudian mereka teruskan itu ke jemaat yang ada di Yerusalem. Namun Paulus mengingatkan mereka agar supaya kalau mereka memberi itu harus dilandasi dengan ketulusan hati tentunya. Paulus juga katakan bahwa bantuan yang diberikan oleh jemaat yang ada di Korintus ini akan diatur dengan sebaik-baiknya, mulai dari pengumpulan sampai pada penyaluran. Ini penting saudara-saudara. Paulus mau mengatakan bahwa setiap bantuan harus dikelola dengan baik dan benar. Saudara-saudara, seperti kedua jemaat yang saling membantu, maka marilah juga kita mewujudkan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita saling membantu, beban kita jadi ringan. Amin. Pasti saudara, kalau kita mau saling membantu, beban kita akan terasa ringan. Sebab siapa di antara kita yang tidak memiliki beban? Siapa di antara kita yang tidak butuh pertolongan? Orang kuat, orang lemah, orang sakit, orang sehat, semua kita butuh apa yang namanya pertolongan. Baik
Pertolongan itu datang dari sesama kita maupun teristimewa kita butuh pertolongan dari Tuhan. Bersyukur saudara-saudara untuk setiap kita yang sudah menyadari hal ini dan mau mempraktekkan itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tetapi saudara, bukan sedikit dijumpai orang berbicara begini. Sedang for torang belum cukup, bagaimana semua membantu orang lain. Enggak bisa dengar begitu tuh. Sedang patorang belum cukup, kontorang semua bakase. Nah saudara-saudara, kalau kita punya prinsip seperti itu, kita tidak akan pernah dapat memberi. Atau kalau kita memberi, itu kita lakukan dengan terpaksa, dengan bersungut-sungut. Padahal firman Tuhan bilang, saudara-saudara, kalau memberi tidak boleh dengan terpaksa, tidak boleh dengan duka. Saudara, torang tidak akan pernah merasa cukup dalam hidup kita. Sebab kebutuhan, apalagi kalau so bicara keinginan, itu tidak akan pernah habis-habisnya. Karena itu kalau orang mau berpikir, orang mau cukup dulu, atau orang mau rasa cukup dulu, pat orang pediri, baru kemudian orang mau bantu, mau tolong, mau memberi kepada orang lain, maka itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, ingat ini. Jiwa memberi itu memang datang dari hati orang-orang yang tahu dan mau bersyukur. Paulus berkaca dari jemaat Makedonia saat dia mengajak jemaat Korintus untuk memberi. Mengapa? Mengapa dia mengambil contoh jemaat Makedonia? Karena saudara-saudara, Paulus telah melihat bagaimana jemaat Makedonia ini begitu kaya dalam pemberian mereka. Mereka memberi saudara-saudara bukan dari kelebihan mereka. Mereka memberi bukan karena dorang so banyak sekali. Tapi dorang bakasih saudara-saudara dari kekurangan mereka. Ini hal yang luar biasa. Mampu memberi dari kekurangan mereka. Saudara, memberi ketika kita lebih, itu adalah hal yang biasa. Tetapi memberi dari kekurangan, itu butuh iman dan pengorbanan yang bukan kecil. Iya. Saudara, karena itu Paulus bilang, lihat tuh jemaat Makedonia, itu yang mereka lakukan. Memberi dari kekurangan. Sehingga kita pun dapat katakan bahwa ternyata memberi bukan dilihat dari kuantitasnya, tetapi dilihat dari kualitas. Memberi bukan dilihat dari jumlahnya, tetapi kerelaan hatinya. Saya punya kenalan yang punya filosofi berbeda dalam hal memberi. Yang satu, dia bilang begini, banyak memberi, banyak berkat. Yang satu bilang begini, banyak memberi, habis-habisan. Kalau kata banyak bakase, habis. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, saudara-saudara? Saya menyaksikan kepada kenalan saya yang berkata bahwa banyak memberi, banyak berkat. Saya melihat bahwa kehidupannya sekarang ini semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin luar biasa dia diberkati oleh Tuhan. Semakin bertambah-tambah apa yang ada padanya. Saudara, dia punya jemaat yang memang dia berjemaat di bukan gereja Gemim. Tapi karena kami cukup dekat, saya melihat mereka membangun 3 gereja dan 2 pastori. Saudara, dari 3 gereja dan 2 pastori yang dibangun oleh jemaat mereka, sekitar 60% dana pembangunan diberikan oleh kenalan saya ini. Sementara yang bilang banyak memberi habis-habisan, memang habis.
Habis saudara-saudara, dia dulu punya banyak. Tetapi bukan sedikit dia ditipu oleh teman-temannya sendiri. Ini saudara-saudara. Karenanya jadi pertanyaan bagi kita. Di mana posisi hati kita dalam hal memberi atau dalam hal menolong? Saudara, di akhir bacaan firman Tuhan hari ini Paulus katakan, setiap pelayanan memang banyak beban. Bahkan tajam sekali Paulus bilang, banyak penentang. Saya suka bagian akhir apa yang Paulus katakan. Mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting dalam pelayanan saudara-saudara. Memang banyak pekerjaan yang besar dan penting. Tetapi juga sementara melakukan pekerjaan yang besar dan penting ini, banyak beban yang harus dipikul dalam pelayanan. Banyak penentang. Tapi sekalipun demikian, kalau kita mau melakukan apa kata firman Tuhan, pelayanan gereja Tuhan akan tetap bertumbuh dan akan tetap berbuah. Beban, penentang sekalipun tidak akan dapat menghambat pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Karena itu saudara-saudara, yang harus kita lakukan sebagai persekutuan jemaat Tuhan, bertolong-tolongan menanggung beban. Kalau kita menolong, pasti kita akan ditolong. Saya mau katakan di bagian akhir perenungan kita saat ini, bahwa ketika kita memiliki beban, dan rasanya orang-orang di sekitar kita tidak ada yang mau menolong kita. Yakinlah, kalau kita sudah pernah menolong, kalau kita sudah pernah membantu orang lain, maka pertolongan itu pasti akan datang kepada kita. Orang mungkin tidak akan menolong kita, tetapi Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, sebagai wujud rasa syukur kita atas firman yang boleh kita dengar, yang memberi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini, maka mari kita memberi persembahan. Dan sementara kita memberi persembahan, kita nyanyi Kami Bersyukur Padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami setiap hari. Demi umat-Mu Kau selamatkan, dari umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh belajar dari firman-Mu. Ajar kami untuk dalam hidup ini mempraktikkan kehidupan yang saling menolong, bertolong-tolongan menanggung beban. Kalau kami menolong, kami yakin kami pasti mendapatkan pertolongan pula ketika kami membutuhkannya. Terima kasih Bapa, kami sudah memberi persembahan. Apa yang ada pada kami sisihkan untuk menopang pelayanan gereja Tuhan.
Kami bukan memberi dari apa yang sisa yang ada pada kami, tetapi kami memberi dengan menyisihkan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu Tuhan berkati pemberian kami, sehingga pemberian kami ini benar-benar terpakai sebagai dana pelayanan dan Tuhan dimuliakan. Berkati setiap tugas pekerjaan kami supaya semakin membuahkan hasil. Kami yakin bahwa kehidupan kami ke depan tetap dijamin oleh Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah saat ini dalam ibadah kolom yang dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kepala keluarga. Tuhan memberkati ibu rumah tangga. Tuhan memberkati kami anak-anak. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan tahu setiap beban pergumulan kehidupan keluarga rumah tangga kami. Ada yang mungkin yang sakit dalam keluarga kami. Tuhan menolong, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan berkati Penatua Syamas yang melayani di kolom kami masing-masing. Tuhan tetap beri hikmat, kekuatan, kemampuan supaya mereka tetap dapat melayani jemaat. Sekalipun di tengah pandemi, sekalipun di tengah berbagai pergumulan, semangati hamba-hamba Tuhan, Penatua Syamas, para pendeta untuk tetap dapat sukacita melayani jemaat, melayani orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan juga berkati pemerintah kami, supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan dalam suasana yang lebih baik lagi. Kami rindu Tuhan, jika Engkau berkenan, pandemi ini boleh berhenti. Kami rindu Tuhan, kami boleh dapat beribadah lagi di kolom bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami rindu Tuhan, kami dapat lagi beribadah di rumah gereja, berkumpul bersama. Kami mengungkapkan kerinduan hati kami ini Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan, dengarkanlah kiranya seruan kami. Tuhan, dengarkanlah kiranya permohonan kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itu keyakinan kami. Karena itu kami terus menanti mujizat Tuhan terjadi atas dunia ini, atas bangsa kami, atas provinsi kami, atas kabupaten kami, atas kecamatan, desa, dan bahkan jaga ataupun lingkungan kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami datang di hadapan-Mu, membawa setiap doa. Kami bersyukur, tetapi juga kami bermohon kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Sambil berdiri, mari kita menyanyi Sehati Sekerja, bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersehati sepakat. Jangan dengan mulut, hanya hatimu, patutlah berkata pada yang teman. Angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang.
jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk jemaat sekalian yang telah beribadah bersama-sama walaupun masih harus dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Shalom, damai di hati, puji Tuhan.